Mengapa Pterosaurus punah tapi burung masih hidup hingga saat ini? Padahal pada zaman itu, Pterosaurus mendominasi langit di era Mesozoik. Bukan hanya karena mereka mampu terbang dengan tangguh, melainkan juga beberapa dari mereka adalah predator raksasa. Sedangkan burung memiliki ukuran yang terlalu kecil untuk bersaing. Namun pada akhirnya, merekalah yang merajai langit, sementara para Pterosaurus kini sudah punah. Bagaimana ini terjadi? Secara garis besar, pada zaman Permian akhir hingga Triasik awal, sekitar 250 juta tahun yang lalu, nenek moyang burung dan Pterosaurus muncul, yaitu Argosauria, yang mana terdiri dari dua generasi, yaitu Pseudosuchia, garis keturunan cikal bakal Crocodilomorpha atau buaya, dan Ornithodira, yang terdiri dari dua generasi, yaitu Pterosauria dan Dinosauria. Dari sini, di zaman Triasik akhir, sekitar 230 juta tahun yang lalu, Pterosaurus pertama muncul sebagai vertebrata pertama yang mampu terbang secara aktif, seperti Eudimorphodon. Pterosaurus awal dengan gigi menunjukkan diet oportunistik seperti serangga dan ikan. Anatominya menjadi tulang-tulang tipis dan perungga, menunjukkan adaptasi untuk penerbangan aktif, bukan sekedar meluncur. Keberadaan notarium atau tulang bahu yang menyatu menunjukkan kekuatan otot dada tinggi. Sayap dibentuk oleh jari keempat yang memanjang ekstrim. Ini adalah adaptasi khas yang tidak ada pada burung. Memasuki zaman Jurassic, sekitar 190-150 juta tahun yang lalu, Pterosaurus menjadi lebih terdiversifikasi seperti Dimorphodon, pemakan serangga, dan Rhamphorhynchus, pemakan ikan. Mereka memiliki keunggulan biologis seperti adaptasi paru-paru mirip sistem aliran udara searah seperti burung, memberi efisiensi oksigen tinggi, sistem termoregulasi tinggi dengan bulu halus, ichthofibers, menandakan Pterosaurus bisa mempertahankan panas tubuh, penglihatan tajam, dan sayap fleksibel, menjadikan mereka penguasa udara selama lebih dari 150 juta tahun. Evolusi juga terjadi pada Dinosauria, dibagi menjadi dua generasi, yaitu Ornithischia, dinosaurus herbivora seperti Stegosaurus dan Saurischia. Dibagi menjadi dua, yaitu Sauropodomorpha seperti Brachiosaurus dan Theropoda seperti Allosaurus. Dan disinilah muncul burung pertama dari dinosaurus Theropoda kecil, salah satunya adalah Archaeopteryx, nenek moyang burung. Mereka memiliki bulu, hidup sebagai arboreal atau hidup di pepohonan, dan berjalan dengan dua kaki atau bipedal, namun masih terbang terbatas. Hal pada zaman kapur sekitar 145-66 juta tahun yang lalu, mereka mulai hidup berdampingan dan bersaing di langit. Herosaurus besar seperti Pteranodon dan Quetzalcoatlus menguasai langit, sementara burung seperti Ichthyornis memiliki tubuh kecil, dan Hesperornis yang merupakan burung penyelam laut yang tidak bisa terbang. Namun dari sinilah mulai muncul keunggulan burung dari segi biologis dan ekologis. Pertama, dari struktur sayap, Pterosaurus memiliki sayap berupa membran kulit atau patagium yang disangga oleh satu jari keempat yang memanjang, lebih cocok untuk melayang jauh dengan gaya gliding. Sementara burung terdiri dari tulang sayap dan bulu terpisah dengan otot-otot kecil yang fleksibel. Dengan tubuh yang lebih kecil, namun padat otot, memungkinkan kontrol presisi dan manuver cepat dengan gaya mengepak aktif atau flapping yang efisien. Hal ini membuat burung terbang dengan lincah meskipun di ekosistem hutan. Tidak seperti Pterosaurus yang hanya unggul di langit terbuka. Berikutnya, burung memiliki otak yang lebih kompleks, terutama pada sistem koordinasi dan penglihatan. Burung juga memiliki kemampuan vokal, navigasi, dan sosial yang lebih tinggi. Kemampuan inilah yang mendukung burung menjadi lebih adaptif dibanding Pterosaurus. Selain itu, banyak jenis Pterosaurus memiliki ukuran besar. Hal ini menyebabkan mereka membutuhkan lebih banyak energi dan memiliki reproduksi yang lebih lambat. Perubahan iklim dan kepunahan beberapa mangsanya, seperti ikan dan invertebrata, dapat menyebabkan kepunahan juga bagi mereka. Berbeda dengan burung yang dapat mencari makan lebih fleksibel seperti biji atau serangga atau bangkai, serta dapat bermigrasi lebih mudah jika iklim berubah.
Ukurannya yang kecil juga membuatnya memiliki reproduksi yang lebih cepat. Mereka bisa bertelur lebih banyak dibanding Therosaurus. Namun hingga akhir zaman kapur, burung bisa berkembang lebih besar, sedangkan Therosaurus punah. Di akhir zaman kapur sekitar 70-66 juta tahun yang lalu, beberapa ahli menyebut bahwa terjadi perubahan komposisi atmosfer di akhir zaman kapur, di mana oksigen dan tekanan udara menipis turun dari 25% menuju 18%. Dan suhu global mulai fluktuatif akibat aktivitas vulkanik besar di wilayah India yang dikenal sebagai Deccan Traps. Hal ini menyebabkan Therosaurus besar yang memiliki struktur sayap dengan membran kulit tipis dan pernapasan bergantung pada udara padat menjadi kurang efisien. Berbeda halnya, burung dengan gaya terbang aktif dan pernapasan efisien terdiri dari paru-paru dan kantung udara tetap dapat beradaptasi hingga menyebar ke berbagai habitat, termasuk daratan kering, hutan, dan pegunungan. Ditambah lagi dengan terjadinya penurunan produktivitas di ekosistem pesisir dan laut dangkal. Kepunahan beberapa biota laut akan menyebabkan mereka kesulitan mencari makan dan akan kelaparan. Akhir zaman kapur, Therosaurus didominasi oleh kelompok darat raksasa seperti Quetzalcoatlus, di mana mereka menjadi predator dan juga sebagai pemburu oportunistik. Sementara dari penelitian terbaru, Therosaurus kecil masih ada, namun harus bersaing dengan burung seperti Ichthyornis dan juga Vegavis, burung sejati pertama, menunjukkan garis keturunan menuju burung modern. Dan pada akhirnya terjadi tumbukan asteroid di Meksiko pada 66 juta tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim global mendadak. Abu vulkanik dan puing menutup langit, suhu global turun drastis, fotosintesis berhenti selama berbulan-bulan, rantai makanan kolaps dari plankton hingga predator laut. Spesies laut besar sebagai makanan utama Therosaurus menghilang. Therosaurus besar yang bergantung pada hewan besar sebagai mangsa atau bangkai tidak mampu bertahan. Burung kecil yang mampu bersembunyi, makan biji atau serangga di tanah memiliki peluang hidup yang lebih tinggi. Perjalanan Therosaurus dan burung bukan sekedar kisah tentang siapa yang menang, tetapi tentang dua eksperimen alam dalam seni terbang. Burung berevolusi dengan cepat, menyesuaikan diri, mengeksploitasi setiap celah ekologi yang tersisa. Sementara para penguasa langit yang lama, Therosaurus, perlahan menghilang, bukan karena lemah, tapi karena dunia telah berubah di luar kendali mereka. Dari berbagai penelitian, tidak ada yang menyatakan bahwa burung membunuh atau mengalahkan Therosaurus secara langsung. Hanya saja, burung berkembang menjadi lebih adaptif, sementara Therosaurus tidak lagi efisien dan tidak mampu beradaptasi.